kita akan sama-sama buka di dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Dipersilakan Ibu Elsie untuk membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. Mazmur 126 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Ya, dipersilakan. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, terima kasih. Tiada kemuliaan tanpa air mata. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita Mazmur 126 ayat 5 dan 6, kita mendapati sebuah puisi yang luar biasa. Dan tentunya puisi ini merupakan sebuah pengalaman hidup yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Menarik di sini kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, menabur dengan mencucurkan air mata, berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Ya, Saudara tidak akan pernah mendapati saat ini orang yang menabur itu dengan mencucurkan air mata. Ya, saya rasa Opung nggak akan menabur dengan mencucurkan air mata. Ya, tetapi menabur dengan sebuah pengharapan, menabur dengan sebuah iman bahwa apa yang ditabur itu akan dituai dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau mencoba merenungkan sejenak, ayat ini memberi sebuah gambaran, ya, bahwa di dalam sebuah keberhasilan menuai dengan bersorak-sorai, menuai sambil membawa berkas-berkasnya, di sana ternyata ada istilah air mata. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, air mata selain ada air mata sukacita, ada air mata duka cita, tetapi juga air mata yang menunjukkan sebuah ekspresi, ya, betapa beratnya hidup, betapa sulitnya hidup, betapa susahnya persoalan yang ada. Ulang kali ketika ada jemaat yang konseling, ketika dia menceritakan apa yang terjadi di dalam kehidupannya, tidak hanya dia hanya bercerita, tetapi tanpa dia sadari saat-saat dia bercerita ada air mata yang keluar, ya, yang menunjukkan bahwa apa yang dialami ini adalah sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Yang dialami itu sungguh-sungguh menjadi sebuah beban di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana menabur dengan berlinang-linang air mata bisa menuai dengan bersorak-sorai, bisa membawa sebuah keberhasilan. Nah, kita mau mengingat dulu beberapa hal mengenai kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita sadari dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, bahwa rancangan Tuhan untuk kita ini adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, yang membawa kepada masa depan yang penuh pengharapan. Rancangan Tuhan yang untuk kita, ya, rancangan Tuhan mengenai perjalanan hidup kita, takdirnya adalah masa depan yang penuh pengharapan. Artinya apa? Bahwa setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya
meskipun hari-hari ini kita sedang berjalan dengan berlinang air mata, goalnya adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ketika kita hari ini berlinang-linang air mata, ingat baik-baik bahwa itu akan membawa kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Lalu kemudian yang kedua yang harus kita sadari dalam hidup ini, selain bahwa hidup kita ini ada dalam perancangannya Tuhan dan rancangannya damai sejahtera, 1 Samuel 2 ayat yang ke-7 di sana dikatakan bahwa Tuhan yang membuat miskin dan kaya, bahwa Tuhan yang mempunyai kuasa merendahkan dan meninggikan di dalam kehidupan seseorang. Nah, ini harus juga menjadi kesadaran di dalam kehidupan kita. Ingat Mazmur 127, bangun pagi-pagi tidur sampai jauh malam hanya mendapat sepotong roti. Ya, jika bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang membangunnya. Artinya apapun juga yang kita kerjakan, meskipun dengan sekuat tenaga, meskipun dengan sekuat apa yang kita bisa lakukan, jika Tuhan tidak berkehendak, jika Tuhan tidak berkenan perhatikan dengan baik-baik, maka tidak akan ada hasil yang kita dapat. Ya, Presiden Jokowi adalah presiden kita yang luar biasa. 2 periode menjadi wali kota Solo dan 1 periode menjadi gubernur DKI meskipun tidak sampai selesai. Lalu kemudian menjadi presiden 2 periode sekarang ini. Ya. Ada sebagian orang yang mencibir Pak Jokowi dengan ini dan itu dan sebagainya, tetapi hasil tidak bisa membohongi. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang ini untuk Indonesia adalah bukti yang tidak bisa dibohongi. Saya sudah merasakan jalan antara Sambas sampai Kucing, Malaysia. Jalannya bagus sekali dan orang-orang bilang ini jalan Jokowi, Pak. Ada 1 lembah yang dibelah, yang dipotong untuk dibuat jalan, dan saudara, jalannya mulus. Mulai dari Sambas, Kalimantan Barat itu bisa tembus sampai di Kucing. Di sana border imigrasinya itu di Kota Aruk. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang bisa meremehkan Pak Jokowi, orang bisa merendahkan Pak Jokowi, tetapi ketika Tuhan berkehendak Indonesia diberkati lewat Pak Jokowi, maka tidak ada orang satupun yang dapat menyangkalnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu kemudian yang ketiga yang harus kita sadari, Ayub 1:21, Tuhan yang memberi dan Tuhan pula yang mengambil. Artinya dalam kehidupan kita hari ini tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan, sesuatu yang tidak boleh kita banggakan. Tidak ada sesuatu dalam hidup ini yang bisa kita sombongkan. Kepandaian, kekayaan, tidak ada sesuatu yang bisa kita sombongkan. Semuanya hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Ketika tahun 2006-2007 itu kalau tidak salah, sekolah-sekolah di Indonesia, di Jawa, sepertinya hanya di Jawa ya, atau mungkin juga ada di luar pulau, mendapatkan kesempatan untuk sarjana yang sudah menyelesaikan MA-nya, ya, master teologinya, apakah itu master teologi untuk biblical ataupun untuk misi, mendapatkan kesempatan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Magister of Theology. Ya, saya ingat betul waktu itu biayanya untuk ikut ujian itu cukup besar, waktu itu 600.000, tapi kalau sekarang untuk mencapai MTH itu puluhan juta. Ya, saya ikut, dan saya bukan seorang rektor, bukan seorang yang mempunyai kedudukan di sebuah sekolah. Waktu itu saya hanya guru sekolah Alkitab di SCS,
lalu juga membantu di beberapa sekolah teologi yang ada. Saya ambil kesempatan itu, ya. Dan ketika kesempatan itu saya ambil, saya sungguh-sungguh melihat bagaimana campur tangan Tuhan di dalam hidup saya. Saya tidak tidur di hotel yang dekat kampus, losmen yang dekat kampus, tapi saya memilih tidur dengan mahasiswa STI yang asramanya di rumah-rumah penduduk yang disewa. Dan di sana saya boleh mendapatkan kekuatan, dukungan doa dari mereka. Ya, saya ingat waktu itu satu porsi makan 2.500 itu sudah kenyang. Jadi ketika makan itu saya ajak semua yang ada di kamar itu untuk makan sama-sama. 3 hari kalau tidak salah ujian itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan itu prestasi saya dalam akademik yang paling bagus. Karena saya mendapatkan nilai dari semua mata kuliah yang diujikan itu A. Jadi di situ ditulis di dalam transkrip nilainya sangat memuaskan. Dan beberapa rekan-rekan dosen yang ada di Surabaya, STI Surabaya, mereka mengatakan kepada anak-anak pengerja yang praktek di sini, wah, gembalamu itu hebat ya, dia bisa lulus. Karena ada beberapa rekan itu yang tidak lulus dan harus mengulang. Nah, ini yang saya katakan, bahwa di dalam hidup ini ada di dalam campur tangannya Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya, kita ini tidak ada apa-apanya kalau Tuhan tidak berkehendak, Tuhan tidak berkenan, kita tidak ada apa-apanya. Nah, kita mau mencoba beberapa contoh di dalam firman Allah yang menarik, ya, mengenai air mata yang membawa kepada kemuliaan. Saudara, kisah yang luar biasa adalah kisah mengenai Yusuf. Bagaimana dikisahkan Yusuf yang berasal dari Kanaan, ya. Lalu kemudian kalau boleh saya katakan dia dibuli, dia difitnah, dia dibuang oleh saudara-saudaranya dengan sebuah proses yang sangat menyakitkan. Lalu kemudian dijual menjadi budak. Lalu kemudian oleh penjual budak itu dibawa ke Mesir dan dibeli oleh Potifar. Saudara, masa ketika Yusuf menjadi budak, kalau boleh saya katakan itu adalah masa air mata. Mengapa? Karena Yusuf harus menerima kenyataan dia jauh dari keluarganya, jauh dari bapaknya, jauh dari orang-orang yang dikasihinya, seorang diri. Ya, luar biasa. Kadang Tuhan izinkan kita menghadapi air mata, menjadi seorang diri, menjadi seorang yang tidak ada teman, tidak ada siapa-siapa yang menopang, tidak ada siapa-siapa yang menolong. Tetapi menarik, ada seorang hamba Tuhan di Cina. Dia umurnya waktu itu tulisan ditulis dia umur 50, dan dia katakan 25 tahun hidupnya itu ada di dalam penjara. Ya, dan dia mempunyai kebiasaan selalu minta rokok. Di mana rokok itu tembakonya dia ambil, lalu kertas rokoknya itu dia tulis ayat, dia bagikan ayat itu dari tempatnya lalu sampai keliling ke seluruh penjara itu. Dan di jam-jam tertentu para narapidana yang ada di penjara itu memuji Tuhan, dan itu membuat kelapas maupun anggota sipil daripada penjara itu marah. Saudara, lalu kemudian hamba Tuhan ini dibuang, di tempat pembuangan tinja, ya, tempat yang kotor, tempat yang bau, tempat di mana orang tidak mau dan tidak suka ditaruh di sana. Tetapi hamba Tuhan ini dia katakan dalam tulisan itu, saya bersyukur bahwa di tempat yang jorok, tempat yang bau, tempat yang kotor ini saya menemukan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika air mata itu menjadi bagian proses yang terjadi dalam hidup kita, larilah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak dalam kehidupan kita. Saya senang dengan pujian yang mengatakan tangannya terbuka
istrimu tidak mengerti, kadang anak-anakmu tidak mengerti, kadang gembalamu pun tidak mengerti, tetapi Tuhan mengerti. Ketika bagian air mata itu menjadi bagian kita, biarlah kita mau datang kepada Tuhan. Yusuf sendiri, tetapi di dalam kesendiriannya itu justru membawa kehidupan Yusuf luar biasa. Sampai-sampai di rumah Potifar, di sana dikatakan Yusuf yang elok parasnya, dan Tuhan menyertai segala apa yang dikerjakan oleh Yusuf, dan Tuhan memberkati dalam kehidupan Yusuf. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari rumah Potifar dia difitnah, air matanya belum selesai. Dia dimasukkan di dalam penjara, air matanya belum selesai. Dia dilupakan, air matanya belum diselesai. Sampai 13 tahun baru kemudian Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa ada demikian? Saudara perhatikan, di rumah Potifar Yusuf memimpin sebagai kepala rumah tangga beberapa orang. Di penjara Yusuf memimpin lebih banyak lagi. Lalu kemudian ketika diangkat menjadi orang kedua di Mesir, tidak terhitung yang dipimpin oleh Yusuf. Nah, ini yang harus kita sadari dalam kehidupan kita, menabur. Ya, menabur dengan berlinang-linang, air mata menuai dengan bersorak-sorak. Saya tidak pernah bayangkan waktu itu ketika tahun 2019 sebelum Covid, ya, bulan Desember. Waktu itu tanggal 25 ada Natal di sini, dan tanggal 29 saya ke Bandung, ya. 28 begitu rencana ke Bandung, pelayanan ibadah di sana sampai dengan tahun baru. Nah, di tengah-tengah pada bulan Desember pertengahan itu kalau tidak salah, tiba-tiba ada telepon dari kakak yang ada di Toraja, ya, di Pangli Toraja. Beliau katakan, "Dek, minta tolong, kita ada ibadah Natal seluruh Sulawesi Selatan, ya. Dan tanggalnya itu ada tanggal antara 25 dan tanggal 30 ketika saya di Bandung. Dan jaraknya itu bukan dekat, saudara, jauh. Tapi waktu itu saya hanya bilang, oke, Kak, siap. Saya tidak memikirkan apa yang akan terjadi, dan saya hanya bilang oke saja. Singkat cerita, Tuhan izinkan saya melayani waktu itu Natal di Sulawesi Selatan, seluruh GPPS Sulawesi Selatan yang datang luar biasa. Mungkin hampir-hampir menyentuh 1000. Ya, banyak sekali orang. Lalu kemudian dalam satu hari, saya ingat hari Jumat itu saya mau satu hari Sabtu itu saya ke Bandung, saya harus ganti pesawat 3 kali. Dari Palopo ke Makassar, Makassar ke Jakarta Halim Perdana Kusuma, dari Halim Perdana Kusuma baru kemudian ke Bandung. Saya coba berpikir, lalu kemudian tahun 2020 awal Januari saya mengelilingi seluruh Flores. Saya hanya berpikir, setelah itu Maret April kita masuk ada masa-masa Covid. Ketika itu seandainya kesempatan itu saya tolak, ketika kesempatan itu tidak saya terima, artinya saya harus menunggu sekian lama. Saya tidak melayani di luar pulau, saya tidak melayani di tempat yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kesempatan sekecil apapun yang Tuhan berikan, lakukan. Ya, saya ingat, Bapak Ibu Saudara mungkin yang belum tahu, saya memulai pelayanan saya di Pulau Rejo. Ya, itu kurang lebih selama 3 tahun saya melayani di sana, dari 2 jiwa sampai 30 jiwa, dan pengalaman ditendang, disuruh keluar. Ya, saya sudah ngalami, saudara, menjadi pendeta yang ditendang dari sebuah gereja.
Tapi oke, enjoy aja. Saya juga pernah mengalami ketika diundang di satu tempat sudah pakai jas bagus ganteng, tiba-tiba ada pendeta yang lain, saya dibilang, Mas Yun nanti lain waktu ya, biar ini kesempatan saya berikan kepada pendeta yang lain. Itu adalah sebuah proses yang terjadi, ya, karena rupanya seperti halnya Yusuf, menjadi seorang juara itu yang terpenting ternyata mentalnya. Ya, yang penting itu adalah imannya, yang penting itu adalah kepasrahannya kepada Tuhan. Ketika sesuatu itu tanpa sebuah proses, sesuatu yang kita alami, kita hanya menuai tanpa menabur, kita tidak pernah mencucurkan air mata untuk menggumuli, memenangkan seorang jiwa, sebuah pengalaman. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan harap ada kemuliaan yang terjadi dalam hidup ini. Hasil yang boleh saya lakukan hari ini, apa yang boleh Tuhan percayakan hari ini, itu tidak bisa dilepaskan daripada apa yang pernah saya lakukan di masa yang lampau. Yusuf dari yang kecil seorang budak, dia menjadi seorang raja. Terakhir satu contoh dalam kehidupan Daud. Daud ketika masa remaja dia mengalami, kalau boleh saya bilang, masa-masa air mata. Dia tidak mendapatkan kasih sayang ayahnya Isai karena dia posisinya berada di hutan. Ya, tiap makan bersama Yusuf tidak ada. Tidak dituliskan bagaimana Yusuf itu makan ketika dia di tengah hutan dengan gembalaannya. Tidak pernah disebutkan. Sampai-sampai ketika Samuel diperintahkan oleh Tuhan untuk datang di rumah Isai, bapaknya lupa kalau ternyata dia masih punya satu anak lagi yang namanya Daud. Bapaknya lupa. Jelas ada air mata pada masa-masa itu yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, pada kehidupan Daud. Karena sepertinya dia dilupakan oleh keluarganya. Tetapi justru ditempa keterampilan Daud, ditempa jagonya main ketapel, ditempa ketika dia di situ. Mungkin orang melihat, ngapain sih Daud tuh kok latihan ketapel begitu? Mungkin ketika ambil buah dia ketapel begitu. Karena ternyata itu adalah hal-hal yang Tuhan persiapkan untuk masa yang akan datang. Tuhan tidak memperlengkapi Daud dengan tombak, dengan pedang. Karena untuk menghadapi Goliat tidak butuh pedang, tidak butuh tombak. Karena seluruh tubuh Goliat itu dilapisi dengan baju sirah. Ya, yang ada hanyalah, yang terbuka hanyalah mata dan jidat. Itu tempat yang sulit kalau harus pakai pedang. Itu tempat yang sulit harus pakai tombak. Tuhan latih Daud dengan ketapelnya ketika dia sendiri. Pagi hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi masa-masa air mata, jangan berkecil hati. Ketika hari-hari ini kita menghadapi masa-masa air mata, jangan putus asa. Ketika hari-hari ini kita menghadapi air mata, ingat baik-baik, masa depan kita adalah masa depan yang penuh pengharapan. Ingat baik-baik, hidup kita ada di tangannya Tuhan. Ketika Tuhan berkenan, ketika Tuhan berkehendak atas hidup kita, tidak ada satu orang pun yang dapat menggagalkannya. Jika Tuhan memberkati kita, tidak ada satu pun Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkatnya untuk kita, tidak ada satu orang pun yang bisa menutup. Jika Tuhan yang mengangkat, tidak ada satu orang pun yang bisa merendahkan. Ya, biarlah ketika masa-masa air mata itu terjadi dalam hidup ini, tidak membuat saudara lemah.
tetapi justru semakin membuat saudara kuat, semakin membuat saudara melekat, semakin membawa saudara dekat melekat dengan Tuhan. Untuk apa? Kekuatannya Tuhan menguatkan dalam hidup kita. Hikmatnya Tuhan, urapannya Tuhan, kuasanya Tuhan mengurapi, memenuhi untuk menjadikan setiap kita pemenang, lebih dari pemenang. Ya, semangat terus bersama Tuhan, kita lakukan perkara yang besar. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.